Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, batutur gerbang misteri Mbak Eko dimanapun berada. Mudah-mudahan panjenengan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dulur-dulur gerbang misteri Mbak Eko dimanapun berada. Topik kita kali ini yaitu tentang Selasa Kliwon ya. Kenapa Selasa Kliwon itu begitu sakral dan keramat di dalam mitos Jawa ya, biasanya digunakan untuk pesugihan. Kadang-kadang ada orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon ya, itu akan dijaga sampai 40 hari. Nah, apa saja mitosnya dan apa saja keramatnya akan kita ulas ya. Nanti saya akan ceritakan beberapa kekeramatan dan mitos-mitosnya yang itu tentang Selasa Kliwon ya, yang begitu mistis ya, hari yang begitu sangat mistis sekali ya, dulur ya. Oke, langsung saja. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagi panjenengan yang sudah sekarang hadir, monggo di like dulu, di subscribe bagi yang belum subscribe ya, atau mungkin yang mau di share, monggo silakan di share. Nanti kalau memang ada yang ingin turut bercerita, monggo silakan diceritakan di komen ya. Nanti coba kita akan ulas di konten-konten gerbang misteri berikutnya ya. Apa mungkin panjenengan punya cerita apa akan kita sampaikan. Nah, ini cerita ini memang sangat sangat ya umum di daerah Jawa, terutama daerah Selasa Kliwon. Nah, ini ada beberapa daerah yang termasuk di daerah Wonogiri di bagian selatan itu memiliki tradisi yaitu menjaga makam sampai dengan 40 hari jika ada yang meninggal pada Selasa atau Jumat Kliwon. Kalau nggak Selasa Kliwon ya Jumat Kliwon, maka makam tersebut akan dijaga sampai 40 hari. Ini dikarenakan karena kenapa? Karena banyak kejadian dulur-dulur ya, orang yang mati di hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu jenazahnya itu mau diambil kainnya atau diambil salah satu organ tubuhnya atau potongan di dalam tubuhnya untuk dijadikan pesugihan. Nah, karena hal-hal seperti ini, karena kemitosan seperti ini, maka tradisi di wilayah daerah di Wonogiri itu akan dijaga selama 40 hari ya, untuk makamnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Nah, itu biasanya di sana itu dijaga. Nah, itu seperti kejadian di beberapa waktu yang lalu, tradisi di daerah Wonogiri, tepatnya di daerah, kalau nggak salah ya, ini menurut informasi itu di daerah Kiriwoyo, yaitu di kecamatan Kiriwoyo. Ada orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon, maka dijaga 40 hari. Nah, orang yang menurut aliran-aliran daripada ilmu hitam ya, yang khususnya yang kepingin mendapatkan pesugihan, biasanya itu mencari orang-orang yang meninggal pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, karena menurut mereka itu orang yang meninggal pada Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu memiliki keistimewaan ya. Makanya makam tersebut menjadi sasaran daripada penganut ilmu hitam yang digunakan untuk pesugihan. Jadi untuk mencari bagian dari jenazah tersebut. Nah, ini menurut penuturan dari beberapa orang yang memang menjaga makam tersebut ya. Nah, kadang-kadang ya bahkan sampai tempat waktu nyuci jenazah itu, nah, itu pun masih tetap juga dijaga. Di sebagian wilayah juga seperti itu, karena ada bekas-bekasnya yang memang bisa diambil untuk digunakan sebagai ritual pesugihan. Nah, kepercayaan kalau di bekas mandinya jenazah itu bisa digunakan untuk ilmu hitam, maka di kuburan pun bisa juga diambil. Kan gini guys ya, berarti kan kasihan juga kepada
ahli kuburnya, yang kalau ada terjadinya ada orang-orang yang memang berniat jelek untuk pesugihan, akhirnya banyak kita saksikan kan di berita bahwa kadang-kadang kuburan itu digali, diambil kainnya, bahkan diambil juga potongan-potongan jenazahnya. Nah ini kan memang sangat gak enak sekali, jadi memang harus perlu dijaga untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Untuk yang menjaga ini biasanya ahli warisnya atau istilahnya keluarganya itu karena bukti baktinya saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi kepercayaan di beberapa masyarakat untuk mencari pesugihan atau penganut ilmu hitam, biasanya untuk mengambil sejumlah bagian pada mayat seperti tali pocongnya hingga kainnya itu memang bisa digunakan untuk istilahnya dalam keadaan digunakan untuk pesugihan-pesugihan yang mungkin ya ini mungkin cepat ya. Jadi pengambilannya pun ada yang dilakukan dengan misalnya dengan ritual-ritual tertentu. Nah, atau mungkin mengambil bagian mayatnya atau apanya itu ya untuk digunakan sebagai pemanggil sosok-sosok gaib yang lainnya. Nah memang ini akan dijaga selama 40 hari. Nah ini biasanya di daerah-daerah khusus tertentu memang harus dijaga, kalau tidak memang ya ada yang ngambil ya. Nah berdasarkan penuturan dari beberapa orang ya yang pernah mungkin baik tanyakan ya, ada beberapa orang yang pernah pernah mengikuti pesugihan itu, saya tanya itu memang, tapi saya istilahnya identitas orangnya ini saya memang tidak sampaikan, tapi saya memang pernah tanya ya kepada beliaunya bahwa yang jenazah yang meninggal pada Selasa Kliwon itu diincar itu sebagai tumbal pelaris ya. Kalau enggak tumbal pelaris usahanya atau toko atau biasanya warung makan, itu juga bisa digunakan untuk tumbal untuk kekebalan ya. Nah, itu biasanya dua itu. Kalau kekebalan biasanya digunakan untuk hal-hal misalnya ya istilahnya untuk hal-hal yang jahat ya, misalnya digunakan untuk merampok atau untuk maling atau untuk segala macam ya, digunakan itu supaya mereka kebal terhadap kalau memang ketangkap. Jadi kalau memang diajar kadang-kadang mereka juga mempunyai kekebalan. Nah itu bisa digunakan untuk itu. Nah ada juga yang memang mengambil tanah makamnya. Jadi ada yang memang mengambil kainnya, ada yang mengambil potongan tubuhnya, ada yang memang mengambil tanah kuburannya. Nah ini memang memang tergantung ritual-ritualnya yang memang diperlukan untuk apanya. Nah itu biasanya, makanya kadang-kadang orang-orang di wilayah tertentu itu memang melakukan istilahnya nunggu di kuburan itu selama 40 hari. Jadi biar tidak terjadi hal yang mungkin untuk kelengkapan persyaratan tumbal seseorang yang memang berniat jahat. Oke dulur-dulur ya, jadi memang gimana ya kalau saran saya memang untuk orang-orang yang penganut ritual hitam itu pada dasarnya pesugihan itu memang banyak dan memang benar adanya. Dan saya juga pernah tanya memang pada pelaku-pelaku pesugihan itu memang betul, dan memang ada ikatan-ikatan khusus ya, memang ikatan khusus dengan makhluk gaibnya. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan, dan memang persyaratannya itu sangat menakutkan sekali. Kadang-kadang memang berhubungan dengan nyawa si pelaku pesugihannya sendiri. Jadi kalau memang tidak bisa memberikan tumbal yang diinginkan, maka
nyawanya pun akan menjadi tumbal untuk pesugihan tersebut. Nah, nanti akan Mbak Eko hadirkan ya orangnya, nanti kita tanya-tanya, kita koreksi, kita ambil pelajaran ya bahwa memang, dan tidak semua orang yang mencari pesugihan terus akhirnya bisa menjadi kaya raya, dan bisa juga tidak ya. Ada beberapa tempat memang untuk pesugihannya itu memang bermacam-macam, tapi saran saya jangan melakukan hal-hal yang negatif, atau mungkin hal-hal yang bersifat sesat ya, atau mungkin mencari pesugihan, mencari jalan yang singkat. Karena kenapa? Insya Allah nanti apa jenengan akan rugi, dan ruginya akan menjadi rugi yang luar biasa. Karena kenapa? Memang pesugihan mesti hubungannya dengan tumbal. Nah, tumbalnya ini memang tumbal-tumbalnya adalah ritual-ritual yang sangat berat, dan memang biasanya menggunakan tumbal itu nyawa ya, dan nyawa sendiri kalau memang kita tidak mendapatkannya, maka nyawa pelaku pesugihannya yang nanti akan diambil oleh jin yang memang mengadakan ritual pesugihan tersebut. Jadi dulur-dulur ya, memang juga kita harus berhati-hati bagi teman-teman memang yang kadang-kadang istilahnya sering banyak berdoa agar terhindar dari hal-hal yang sedemikian, karena memang ini adalah sesuatu yang memang banyak berlaku di kita, apalagi ekonomi sulit, pikiran jadi sempit, apa yang dilakukan jadi udah nekat melakukan pesugihan ya. Oke dulur-dulur, Gerbang Misteri Mbak Eko dimanapun berada, itu secuil cerita ya. Memang ada di tempat-tempat lain kalau meninggal dunia pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, kadang-kadang ditunggu sampai 40 hari, itu menghindari daripada terjadinya kalau saya bilang pencurian makam ya, atau mungkin pengambilan kain kafan di makam, atau organ tubuh yang mayat di makam. Jadi itu memang sangat merugikan dan meresahkan. Jadi ritual-ritual pesugihan seperti inilah sungguh meresahkan. Jadi memang kadang-kadang harus ditunggu sampai 40 hari. Oke dulur-dulur ya, jadi biar sedikit menambah wawasan bahwa memang ritual pesugihan, hal yang aneh-aneh itu sampai sekarang pun masih ada, apalagi dengan terjadinya ekonomi yang memang gak sulit. Itu biasanya banyak orang yang ambil jalan pintas sehingga langsung saja memang membuat hal-hal yang memang sangat merugikan buat orang lain. Oke dulur-dulur, Gerbang Misteri Mbak Eko dimanapun berada, kita sambung dengan cerita-cerita berikutnya yang mungkin lebih menarik, jauh menarik tentang hal-hal pesugihan, dan nanti saya akan hadirkan langsung pelaku pesugihan ya, karena kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol dengan orangnya dan beliau bersedia, dan nanti beliau akan cerita, nantinya kita buat sebagai pelajaran bahwa melakukan hal tersebut adalah salah dan tidak baik untuk dilakukan. Oke dulur-dulur Gerbang Misteri Mbak Eko dimanapun berada, sampai ketemu di konten Gerbang Misteri berikutnya. Kalau panjenengan punya cerita-cerita mistis ya, atau cerita-cerita yang cukup menyeramkan dan itu memang sampai pernah ketemu dan pernah merasakan, bisa sharing, nanti kita coba ceritakan kembali di konten Gerbang Misteri Mbak Eko di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.